Untuk Mbak Retno, apa ada kendala ya, Mbak? Halo Mbak, bisa dengar suara saya? Iya, Mbak, terdengar, Mbak. Halo, bisa dengar suara saya? Halo, Mbak. Iya, udah terdengar, Mbak. Untuk PPT-nya apa bisa di-fullkan ya, Mbak, tampilannya? Baik, Mbak, sudah terlihat ya, Mbak, untuk PPT-nya. Mbak, apa ada kendala ya, Mbak Retno? Suaranya nggak masuk ya, Mbak? Mbak, Halo, Mbak. ya kalau sekarang masuk nggak Mbak? Oh ya, udah, Mbak. Udah masuk. Oke. Oke, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Zoom pada hari ini untuk refreshing kegiatan refreshing apa ya? Refreshing UJK roti dan kue. Refreshment pembuatan roti dan kue. Nah,
Sebenarnya materi hari ini tuh hampir sama dengan metode materi yang sudah kita terima beberapa tahun ke belakang. Nah, yang saya tanyakan sebelum masuk pada penjelasan, apakah Mbak Amanda dan Mbak Mandalina sudah pernah mengikuti UJK atau dulu berhalangan hadir ketika mengikuti UJK? Halo, apakah masih di sana Mbak Amanda dan Mbak Mandalina? Atau bisa raise hand aja ya. Kalau misalkan nggak on kamera bisa ini, bisa chat aja. Mbak Mandalina dulu udah pernah ikut OJK belum? Dan Mbak Amanda. Sudah kalau Mbak Oh semuanya jadi udah ini berarti hanya refreshment saja ya. Sudah kompeten semuanya berarti. Sudah pernah mengikuti jadi alumni itu hampir sama kayak dulu kita. Sebenarnya saya juga, alumni BPPP. Jadi materi yang akan saya sampaikan hari ini tuh hanya mengulang saja. Jadi bukan full materi baru. Jadi hanya merefresh, hanya menyegarkan saja, hanya mengulang apa yang sudah disampaikan dulu ketika di BPVP. Yang pertama, misalkan untuk dulu ketika UJK bisa disampaikan dulu kali Mbak ya. Kendalanya dulu di mana? Ketika melakukan UJK Mbak Amanda dan Mbak Mandalina. Gak apa-apa ketik aja di chat deh. Kalau misalkan nggak on kamera, mungkin kita bisa mulai bahas dari kendala yang Mbak alami dulu dan gimana cara repairingnya. Waktu itu Mbak suara saya terdengar. Ya, terdengar. Oke. Waktu itu ya Mbak, kan waktu pas UJK itu saya kecelakaan, kakinya kesleo, jadi pakai tongkat kan. Waktu itu pernah, seharusnya kan nggak boleh dibantu sama sekali sama instruktor. Nah waktu itu saya dibantu Mbak, dibantu kayak nyiapin bahan-bahan, soalnya kan kesana kemari kan lama ya Mbak. Jadi saya cuma cukup ngadon saja sama ya ngadon sama ngolah. Lalu yang dibantu instruktur itu cuma pengambilan barang gitu sih Mbak. Kendala itu. Oke. Kemudian untuk hasilnya aman ya Mbak? Sesuai harapan atau belum? Iya Mbak, Alhamdulillah aman. Oke. Untuk Mbak Mandalina, terima kasih ya Mbak Amanda. Untuk Mbak Mandalina seperti apa pengalamannya ketika UJK sebelumnya? Mbak Mandalina masih di sana? Oke, halo Mbak Mandalina, boleh chat kalau misalkan off kamera. Oke, gini, jadi kalau misalkan sepertinya dari Mbak Amanda dan Mbak Mandalina ini tidak ada kendala yang fatal. Jadi untuk UJK besok sistemnya masih sama seperti tahun-tahun lalu. Yang pertama kita menerapkan sistem K3, bagaimana GMP, kemudian yang paling penting adalah bagaimana praktek kita nanti membuat produknya yaitu roti manis sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja nanti perbedaannya itu mungkin di jumlah soal dan juga eh pengerjaannya kalau time-nya itu sama gitu. Nah, yang pertama misalkan seperti K3. Saya yakin K3 ini Mbak Amanda dan juga Mbak Mandalina masih ingat bagaimana seharusnya kita menerapkan K3 di lingkungan kerja. Masih ingat atau sudah lupa Mbak untuk K3-nya kira-kira? Sebentar, saya ada kendala. Mana ini?
Mungkin kalau keseluruhan masih ingat-ingat lupa, Mbak. Oke, nggak apa-apa Mbak. Ininya di on kan aja. Mungkin saya sering interaksi karena kan kita pesertanya nggak terlalu banyak. Jadi kita masih bisa ngobrol misalkan Mbak Amanda, Mbak Mandela. Terima kasih. Selamat bergabung Mas Niman, Mbak Niman. Sebentar, saya ada kendala ini. Nggak bisa ya. Oh, Bapak Niman, selamat bergabung, Bapak Niman. Bisa di on kan audionya Bapak Niman? Mbak moderator, audionya Bapak Niman bisa diaktifkan? Halo, selamat datang Bapak Niman. Bisa diaktifkan Mbak moderator untuk audio Mbak Niman. Sepertinya Bapak Niman menyampaikan sesuatu, tapi saya tidak bisa mendengar apa yang beliau sampaikan. Untuk audionya belum di-on kan ya, Mbak? Tadi udah ada kan ya Mbak? Iya sebentar Mbak, ini kayaknya masih ada kendala pas waktu ngefullkan ya. Bentar-bentar Mbak, tak share lagi coba. Bapak Niman dulu pernah ikut UJK juga? Bapak Niman? Kok nggak ada suaranya ya, Pak? Oh iya, Bapak suaranya sudah terdengar? Oh iya, Iya, sudah? sudah, Bapak, Pak. Bapak dulu pernah ikut UJK di BPVP Banyuwangi untuk roti dan kue? Ikut, Pak, ikut. Oke, ada kendala ketika dulu UJK? Oh, nggak ada, Pak, kalau dulu, Pak. Oke, hari ini di Zoom hari ini kita hanya melakukan refreshment, penyegaran saja dan mengulang apa bagaimana kita nanti UJK untuk minggu depan. Jadi materi-materi yang akan saya sampaikan itu hanya mengulang materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan ketika pelatihan di BPVP Banyuwangi. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang K3. Kalau masih ingat tentang K3, bagaimana kita Ya. menerapkan sistem prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Ini apakah sudah full screen untuk PPT-nya, Mbak? Di layar jenengan semuanya? Masih belum, Mbak. Belum Udah, full screen. Mbak. Belum. Sudah? Tuh, kok hilang, Mbak? Bentar, masih loading aja. Sudah? Sudah, Sudah, Mbak. Full screen belum? sudah. Sudah, Pak, sudah. Sudah. Nah, yang pertama saya ulang lagi, yang kita akan ulang yang pertama tentang K3, yaitu bagaimana kita menerapkan sistem prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja kita. Karena kerja kita itu di roti dan kue, pasti kita harus aware atau perhatian terhadap keselamatan lingkungan kita. Jangan sampai kita nanti terluka, entah itu tergores pisau, entah itu nanti kita terkena oven dan lain sebagainya. Nah, eh untuk Mbak bertiga, kalau Mbak Mandelana masih kerja, gimana dengan Mbak siapa tadi namanya? Pak Niman dan Mbak ini apakah sekarang sudah sedang bekerja juga? Oh, di rumah, Pak, di rumah, Pak. Punya kesibukan juga? Apakah berhubungan dengan roti dan kue atau berhubungan dengan bidang yang lainnya? Oh, ya, nggak ada berhubungan dengan roti dan kue, Pak. Oke, berarti bidang yang lainnya ya Pak. Tapi untuk materi kue masih ingat nggak Pak? Ya,
Sedikit-sedikit ingat, Mbak. Jadi kita bisa ulang lagi untuk hari ini ya, Pak. Ya, Mbak. Kalau Mbak Amanda, apakah kesibukannya masih berhubungan dengan roti dan kue? Atau bagaimana, Mbak? Belum, Mbak. Oke, jadi ya udah kita ulang aja. Yang pertama, pastikan nanti yang diutamakan adalah kita bisa apa kira-kira yang jenis bahaya di tempat kerja kita itu apa? Misalkan roti dan kue karena bisa UJK ya pasti ya. Yang pertama ada tabung gas karena di situ ada eh, oven. Ya. Kemudian contohnya misalkan tabung gas, pisau, apalagi kira-kira ya. Kemudian benda-benda tajam yang lainnya selain pisau, loyang-loyang dan sebagainya ketika jatuh bagaimana kita mengenali bahaya yang ada di tempat kerja kita. Kemudian kita identifikasi potensinya itu seperti apa sih kalau misalkan jenis bahaya ini. Saya pikir ini dimanapun bukan hanya di tempat kerja kita di roti dan kue, dimanapun kita harus menerapkan K3. Setelah kita mengidentifikasi, kira-kira kalau sumber bahayanya seperti ini, nanti dia menimbulkan apa? Kan kayak gitu. Kalau kita sudah bisa sebab akibat, maka kita bisa kendalikan, kita bisa merencanakan resikonya itu seperti apa gitu. Contoh misalkan bahaya tabung gas. Nah, tabung gas ini kan satu bisa jadi kebakaran, ya kan? Potensinya bisa jadi kalau misalkan ada tabung gas yang bocor atau ketika kita tidak bocor, kemudian potensinya seperti apa, maka akan keluar api, kebakaran, dan sebagainya. Cara mengendalikannya seperti apa? Ya, kita harus menyiapkan, misal kita menyiapkan APAR, pas waktu masang si regulator itu dipasang dengan baik, dengan sangat tepat, jadi tidak menimbulkan bahaya-bahaya lainnya. Nah, kalau misalkan jenis bahaya yang lain gimana? Misal ada pisau, atau ada loyang, atau gimana supaya kita kira-kira dia menimbulkan apa? Misal kalau pisau tajam, oh berarti ketika kita nanti mengupas nanas sebagai selai dan atau yang lainnya itu kita gunakan dengan hati-hati. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama adalah mengenali, kemudian kira-kira bakal seperti apa? Kita identifikasi. Yang ketiga adalah merencanakan kira-kira kalau misalkan akibatnya kayak gini, apa yang harus saya lakukan supaya tidak terjadi resiko bahaya. Kayak gitu. Nah, nanti ketika di UJK sama. Kira-kira kalau kita UJK itu eh, apa aja nih bahayanya kalau misalkan kita buat roti manis, paling oven supaya nggak panas gimana ya kita pakai sarung tangan, nah, kayak gitu-gitu. Terus kemudian tempat kerja. Kalau di BPVP itu kan pas harusnya ruangannya itu entah itu tertutup atau ruangan indoor atau outdoor itu ya tenaganya dilindungi atau enggak. Kemudian sumber-sumber bahayanya itu seperti apa itu kita harus kenali juga. Pemeriksaan tempat kerja, jangan lupa kalau misalkan Mbak nanti di tempat kerja itu gimana kita mencegahnya itu seperti apa, mencegah PHK, memelihara keamanan lingkungan dan lain sebagainya. Jenis jenis-jenis inspeksi masih ingat ya, Mbak? Pemeriksaannya yang harus kita periksa itu apa aja? Misalkan inspeksi rutin, pemeriksaan apa aja nih, bahan makannya gimana? Kemudian ada juga inspeksi berkala, biasanya dilakukan dalam kurun beberapa waktu, bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali, bisa 1 bulan sekali, kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada inspeksi khusus hanya untuk mengevaluasi atau mengidentifikasi potensi bahaya yang beresiko tinggi. Contoh, misalkan kita beli mesin baru, kita beli oven baru, kayak gitu. Gitu. Sampai sini ada yang belum jelas, Bapak Ibu? Oh, berarti ini anu ya, Mbak. IPBK-nya berarti ya, Mbak. Gimana IPBR-nya Bapak? IPBR-nya aja ini kan ya, Mbak.
Ya, nanti itu kan kita akan UJK lagi kalau nggak salah tanggal 8, 9, 10 ya Mbak Ayu ya. UJK-nya tanggal 8, 9, 10. 11 Mbak. Oh, tanggal 11. Ya, iya tanggal 11 ya. Nah, jadi kita itu hanya merefresh saja, mengulang materi yang mungkin Bapak Ibu lupa waktu dulu. Atau ketika mungkin kemarin tidak ikut UJK karena berhalangan hadir, atau seperti apa. Nah, ini kita hanya mengulang saja, merefresh saja. Makanya saya tadi di awal bertanya, kira-kira ada kendala nggak pas UJK dulu? Nah, jadi kita bisa patokannya tuh tahu, oh dulu itu ada kendala sih ini. Gimana sih kita merepairing, memperbaiki itu supaya UJK ke depannya, minggu depan itu tidak terulang lagi. Nah, seperti itu. Berarti Mbak, ujiannya itu praktek apa cuma anu aja, Mbak? Materi aja, Mbak? Teori aja. Oh, tidak Bapak. Ujiannya itu ada dua, ada materi dan juga ada praktek. Sama seperti dulu. Dan Berarti soalnya berbeda. prakteknya tetap membuat kue ya, Mbak? Betul, tetap Prakteknya. tetap membuat roti manis. Sama Oh seperti iya, dulu. ya Mbak. Kalau Bapak Niman nih alumni angkatan berapa Bapak? 2022, Mbak. Oh, 2022. Kalau Mbak Amanda? 2023, Mbak. 2023. Kalau Mbak Silvi lagi off ya. Kalau Mbak Amanda kerjanya masih di seputar roti kue, Mbak? Atau bidang yang lain? Mana Mbak pertanyaannya bisa diulang kembali? Oh ya tadi sudah Mbak Mandalina, Mbak saya maaf maaf. Oke, nah 2003, 2023. Oke, tanggal 8 ujiannya tanggal 9 sampai 11 Desember. Nah, jadi hari ini kita hanya mengulang aja. Kalau misalkan dulu kendalanya mungkin misal belum kompeten kayak gitu. Kita tahu belum kompetennya seperti apa. Karena kan waktu UJK itu ada titik kritis kalau masih ingat. Jadi kita buat kue ya kan. Terus kemudian nanti gimana itu dinyatakan rekomen atau enggak. Kita sudah direkomendasikan atau belum direkomendasikan. Itu kan ada panduannya. Masih ingat panduannya apa? Yang pertama, rotinya bocor. Masih ingat? Ingat, ingat. Ya, terus apa lagi kira-kira? Rotinya bocor. Ketik aja nggak apa-apa Pak kalau misalkan malas Mbak Amanda off kamera ketik aja nggak apa-apa. Yang masih ingat kira-kira rotinya bocor. Terus habis itu apa lagi? Rotinya bocor, ya. Nah, Nggak anu, Mbak. Apa, nggak kenyal, nggak lembut seperti yang diinginkan. Bantet, Mbak. Bantet. ada lagi? Ada lagi nggak kira-kira rotinya bantat? Terus habis itu maksudnya bantat itu mungkin belum matang sempurna ya, sehingga Ya, rotinya bantat karena dia nggak ngembang atau nggak waktu ngembang. proses pemanggangan. Setelah itu apa lagi? Ada beberapa. Gosong, Mbak. Nah, yang saya ingatkan lagi nih, contoh yang bisa ada kesalahan yang dianggap itu minor, ada juga yang dianggap mayor. Masih ingat? Nah, kalau minor itu contoh misalkan kita tidak menggunakan APD. Misalkan Mbak ujian, nggak ada celemeknya, nggak pakai masker, nggak pakai sepatu, nggak pakai penutup rambut, kayak gitu-gitulah. Minimal ketika menggunakan APD nanti di UJK ada dua APD yang harus jenengan gunakan. Entah itu celemek atau sepatu, sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja di tempat UJK, kayak gitu. Nah, terus yang dianggap minor itu selain APD, ada juga kecelakaan kerja. Contoh, misal nih ada minor ada mayor. Nah, mayor itu yang dianggap kayaknya nih kalau melakukan kesalahan ini besar banget nih, nggak bakal lulus nih, kayak gitu. Itu mayor. Tapi kalau minor, oh nggak apa-apa ini kalau misalkan dia melakukan kesalahan ini nih, itu tidak terlalu fatal. Jadi it's okay. Kamu dapat lanjut untuk UJK, kayak gitu. Itu yang rule atau batasan yang Bapak Mbak itu harus aware, harus perhatikan. Jadi kita tahu, oh nanti salahnya aku, kurangnya saya ketika UJK itu di sini, kayak gitu.
Contoh kecelakaan kerja yang kita anggap minor, misal menjatuhkan peralatan, misalkan pisau nih jedreng atau hooknya si mixer itu jatuh patah, ya kan? Misal seperti itu, nggak apa-apa, itu minor masih bisa lulus. Atau kecelakaan kerja yang menyebabkan proses terganggu, tapi nggak apa, waktunya itu masih sesuai. Contoh, misalkan Mbak tiba-tiba pas masukkan roti ke dalam oven, nah karena lupa pakai sarung tangan, tangannya kamu tuh tangannya kalian ke apa ke terkena si oven jadi kan panas tuh melepuh, nah kayak gitu itu juga termasuk kecelakaan kerja tapi itu masih bisa dimaklumi, itu minor. Tapi kalau jenengan di tempat kerja di tempat UJK nanti melakukan kecelakaan kerja, contoh tertimpa misalkan gasnya itu sampai bocor dan jadi kebakaran. Jadi kita tidak bisa melanjutkan UJK. Nah, itu mayor, udah pasti nggak lulus. Nah, kayak gitu. Ya. Itu kecelakaan kerja. Jadi pastikan aman, terkendali nanti ketika ujian eh, melakukan UJK. Kemudian kontaminasi produk. Nah, nanti ketika Bapak dan Mbak membuat roti manis, kira-kira ada rambut nggak yang masuk? Nah, itu mayor masuknya. Itu utama. Jadi nggak boleh dilakukan, nggak boleh ada. Ya. Atau ada plastik di dalamnya, atau ada kotoran yang bisa dilihat dan lain sebagainya. Itu termasuk mayor. Dan juga menerapkan personal hygiene. Personal hygiene tuh ya kayak punya harus terpotong rapi, nggak boleh panjang. Kalau misalkan lagi sedang pakai apa namanya kuku palsu, minta tolong dilepas dulu, tidak memakai kutek, kemudian tidak memakai aksesoris, cincin, jam tangan, gelang dan sebagainya. Kemudian tidak meludah, batuk sembarangan, menggaruk kepala dan lain sebagainya. Itu termasuk personal hygiene. Oke. Nah, ini yang pertama tentang yang dinilai ketika nanti Mbak UJK itu tentang sikap. Nah, sebenarnya ada beberapa poin. Yang pertama sikap, kemudian ada proses. Nah, nanti untuk sikap untuk tahun lalu sebelumnya UJK sebelumnya Mbak-mbak dan Bapak ini ada kendala terkait yang saya sampaikan barusan. APD Nggak ada. ada Alhamdulillah bisa, Mbak. apa Nggak Mbak? ada, Ya, Mbak. yang jangan ceritakan tadi kan. Tapi sekarang sehat ya Mbak Udan Mbak ya? Bisa jalan? Alhamdulillah sudah, Mbak. Oh, alhamdulillah. Itu perlu diperhatikan nanti. Ini termasuk penilaian sikap. Nah, yang nanti juga yang kita akan perhatikan, asesor perhatikan waktu UJK itu adalah penilaian proses. Setelah sikap, proses. Nah, prosesnya itu seperti apa? Satu, adanya persiapan alat. Masih ingat alat-alat apa saja yang nanti kita persiapkan ketika kita UJK? Masih ingat nggak? Kalau buat Masih, roti Mbak. manis. Masih. Masih, oke, alhamdulillah. Alatnya ada mixer, ada loyak, ada apa namanya, eh bowel, berbagai macam bowel, timbangan dan lain sebagainya. Pastikan itu berfungsi dengan baik. Jadi kalau UJK nanti, harapan saya Mbak-mbak ini dapat sertifikat yang seperti yang jenengan harapkan. Jadi kalau misalnya masuk jam 8, jangan sampai masuk itu ya 30 menit sebelumnya lah. Sehingga Mbak-mbak bisa mengecek peralatan itu masih berfungsi dengan baik enggak kayak gitu. Nah, kemudian setelah persiapan alat, jangan lupa persiapan bahan. Ini juga dinilai juga persiapan bahan. Nah, itu kan kita nanti ada selebaran tuh, ada resepnya. Walaupun nggak detail, itu kan ada resepnya. Masih ingat kan? Ya. Nah, itu disiapkan bahannya seperti apa, kayak gitu dipelajari dulu. Baru nanti kalau udah oke lanjut, baru kita melakukan UJK itu. Nah, untuk mayor itu yang pertama adalah penimbangan. Nanti kalau sudah ada bahan-bahan yang kita timbang, nah ini penting, penimbangan bahan itu kan sesuai dengan jumlah yang tertera di job sheet. Masih ingat kan, ada terigunya berapa, kemudian telurnya berapa, raginya berapa. Nah, biasanya si asesor itu akan memeriksa secara acak. Bener nggak timbangannya si ragi ini 3 gram? Bener nggak si tepung ini 500 gram? Jangan-jangan kelebihan, jangan-jangan kekurangan. Karena kalau lebih hasilnya bisa jadi nggak 12, bisa jadi 13, 14.
nggak apa-apa sebenarnya. Kalau hasilnya itu di atas 12, tapi sebaiknya 12 saja karena di job sheet itu kan disuruhnya 12 ya itu. Tapi kalau kurang gimana? Nah, kalau kurang ini juga perlu diperhatikan juga, kita bisa nggak lolos juga. Karena apa? Karena kalau di job sheetnya itu Mbak sama Bapak diminta untuk membuat roti sejumlah 12, tapi ternyata roti yang Mbak hasilkan hanya 8, berarti masih kurang 4. Terus empatnya di mana gitu. Itu perlu diperhatikan lagi. Jadi sebaiknya penimbangan itu benar-benar harus teliti. Kemudian waktu pencampuran bahan, bagaimana kita mencampur bahan, menguleni. Masih ingat roti itu kalau nguleni harus seperti apa? Harus kalis elastis. Kalau kita rentangkan itu bisa membentuk selaput bening seperti Windows Pen, seperti jendela dan tidak putus. Nah, masih ingat nggak salah satu tips supaya roti kita itu mengembang? Masih ingat? Adonannya daripada adonan itu kering, kalau dari saya nih, daripada adonan itu kering, mendingan adonan itu lembek, tapi jangan terlalu lembek banget. Karena kalau adonan itu lembek, dia akan lebih cepat mengembang daripada yang kering. Masih ingat ya? Jadi nanti pastikan adonannya itu sedikit lembek. Bisa ditambahkan air, tapi jangan terlalu banyak. Misalkan di takarannya itu 100 ml, ya udah kasih aja 105 ml gitu. Tapi jangan terlalu banyak nambahkannya. Itu dia akan cepat mengembang. Karena pas proses itu kan pengembangan itu juga jadi penilaian. Eh, si rotinya kita ngembang nggak, itu juga jadi penilaian. Kayak gitu. Jadi tips dari saya silahkan agak dilembekkan sedikit gitu. Terus kemudian pengustirahatan adonan itu seperti apa? Diistirahatkan sekurang-kurangnya 1 kali. Walaupun nanti job itu seperti apa, minimal 1 kali itu harus diistirahatkan. Pembagian dan pembulatan roti. Ingat, rotinya nanti harus berjumlah 12. Masing-masing beratnya kurang lebih 40 gram. Boleh nggak kalau kurang? Kalau kurang itu akan jadi perhatian. Misal, loh, kuenya Bapak Ibu tuh 12, harusnya 12, tapi kok per piece-nya itu kenapa ada 20 gram kayak gitu. Ada yang nggak sama. Itu bisa jadi kesalahan-kesalahan minor. Terus kemudian plus minusnya 40 gram itu bisa lebih 41 gram, 42 gram itu nggak apa-apa. Kalau kurang dari 12 itu pasti BK. Karena ini kesalahan mayor. Jadi pastikan rotinya berjumlah 12 dengan berat minimal 40 gram, maksimal 42 gram. Kayak gitu. Terus pengisian dan pembentukan. Pengisian dan pembentukan itu standar ya, nanti isiannya bisa coklat batang. Itu se selihatnya Bapak Ibu. Biasanya mau diserut atau dipotong balok atau seperti apa, gimana tipsnya supaya pokoknya roundingnya itu dia hasilnya si roti itu nggak bocor. Kalau Bapak Niman dan Mbak Amanda, biasanya di kotak-kotak aja atau diserut coklatnya supaya nggak bocor. Di Di kotak, kotak-kotak, Mbak. Mbak. Di Kalau kotak-kotak kayak diserut balok itu, ya. iya. Kalau Ya, diserut itu ya. Kalau Mbak Amanda kotak-kotak aja. di kotak-kotak aja. Itu sebenarnya tergantung selera kita ya, mau di kotak-kotak atau mau apa namanya di serut itu sesuka hati aja. Pokoknya gimana supaya dia itu nggak bocor gitu. Cuman kalau masing-masing punya plus minus, kalau yang diserut plusnya dia eh, mengurangi resiko bocor. Cuman dia kan nggak lengket ya, jadi akan agak apa ya, kayak tercecer di dalam tapi it's okay. Tapi kalau balok plusnya itu dia enak kalau di rounding, minusnya karena kotak ada sudut-sudut di baloknya kan. Nah, itu bisa menimbulkan pecah atau bocor di roundingan kita. Nah, itu ada plus minusnya semuanya, tapi it's okay. Mbak mau pakai yang Mbak sama Bapak mau pakai yang kotak atau mau pakai yang serut semuanya oke. Ini kenapa saya nggak jelaskan yang di PPT?
Karena yang di PPT itu Bapak sama Mbak itu pasti sudah paham kayak gitu-gitu. Jadi saya jelaskan aja kendala yang Mbak hadapi atau yang sudah atau dan akan yang akan Mbak hadapi ketika OJK nanti. Nah, kemudian jangan lupa untuk teknik penguncian. Gimana caranya ngunci roti, tahap lipatannya gimana supaya roti itu nggak mudah yang bawah bocor. Ada nggak dulu pas UJK sebelumnya bocor nggak kue rotinya Mbak yang bawah atau Bapak? Kunciannya lepas itu, maksudnya bocor karena kunciannya lepas. Alhamdulillah nggak ada, Pak. Alhamdulillah berarti udah bisa. Kalau Mbak Amanda it's okay juga ya. Tidak ada, Mbak. Oke, berarti Ini untuk semua. pelipatan dan penguncian aman ya. Ya, Oke, Aman. kemudian final proofing. Dilakukan durasi 45 menit atau berdasarkan pengamatan lah. Biasanya kan ada cuacanya yang apa? Cuacanya panas, cuacanya dingin, itu juga menentukan pengembangan. Tapi yang paling enak masukkan aja prover. Sampai sini pasti udah paham. Kemudian tentang pemanggangan dilakukan pada suhu berapa masih ingat? Serat 100, Mbak. 100. Berapa ya? Karena di job sheet nggak ada itu. Masih ingat Mbak Amanda dipanggang suhu berapa? Kalau pas manggang roti manis, kalau nggak salah 100, 180. Mbak. lupa ya? 100. Udah lama soalnya. Oke, nanti habis ini saya jelaskan tentang pemanggangan sekilas-sekilas saja supaya Mbak sama Bapak ingat karena kita merefresh lagi. Waktunya berapa menit? Kalau beda soalnya kue kering sama roti itu beda. Kalau kue kering suhu rendah lama ya kan? Kalau roti suhunya agak tinggi sedang waktunya. Kalau biasanya kalau roti itu antara 170 sampai 190, semua tergantung sama oven yang akan kita pakai nanti. Kalau lama waktunya juga berbeda antara oven satu dengan oven yang lainnya. Ada yang 15 menit, ada yang 16 menit, ada yang 20 menit. Bahkan kalau yang oven listrik kecil rumah tangga itu bisa nyampe 30 menit juga kayak gitu. Jadi beda oven beda beda apa? Beda oven beda karakteristik, beda perlakuan kayak gitu. Masih ingat waktu UJK itu berapa lama masih ingat? 20 menit kayaknya, Mbak. Masa UJK 20 menit, Pak? Rotinya dromari, Pak. Enggak, UJK-nya anunya, bukan Mbak. 20 menit. Yang manggang. Oh ya, manggang. Oke, 15 sampai 20 menit, betul. Waktu UJK-nya nanti tuh ada 210 menit atau sekitar 3 jam. Maksimal. Ya kan? Maksimal yang pertama ujian teori dulu sebagian lagi ujian praktek. Iya. Nah, perhitungannya dimulai dari penimbangan, kalau yang praktek dimulai dari penimbangan bahan dan sampai keluar dari oven gitu. Nah, ingat, boleh dicatat ini ya, karena nggak akan ada di PPT. Nanti yang dinilai adalah porsi harus 12. Yang seperti yang saya sampaikan tadi itu mayor. Nggak boleh kurang. Boleh lebih, tapi nggak boleh kurang. Tapi sebaiknya pas saja. Kalau misalkan ada adonan lebih 1 sampai 2 gram, campurin ke adonan yang apa? Ke adonan yang udah dibentuk tadi aja. Ingat warnanya harus apa? Warnanya harus Harus warnanya harus brown, harus kuning kecoklatan. ya kuning Ya, kuning ingat iya, ya, Pak. tidak pucat, tidak gosong. Kalau misalkan ada gosong yang diakibatkan lelehan susu, misalkan ketika ngoles, itu bisa diabaikan selama tidak mempengaruhi tekstur kulit. Harus ada kramnya, berserat di dalamnya, kayak gitu. Tapi ingat ya, jika lelehan itu mempengaruhi kulit, itu bisa dijadikan minor, gitu. Tapi kalau ada gosong, itu masuknya mayor. Warnanya itu masih putih, itu mayor. Kalau sudah mayor, itu bisa menentukan jenengan belum rekomendasi untuk lulus kayak gitu. Bukan lulus, bukan rekomendasi, belum mendapatkan rekomendasi untuk kompeten kayak gitu. Ini mayor. Jadi yang mayor itu ada porsi, warna,
aroma, dan tekstur. Nah, ini mayor. Porsi, warna, aroma, tekstur, bentuk, rasa, dan ketidaksesuaian semuanya itu masuknya mayor. Jadi kalau porsinya kurang dari 12, BK. Kalau warnanya tidak kuning kecoklatan, ada gosong, itu gosongnya itu benar-benar gosong. Kalau gosongnya dikit, oke lah masih kita tolerir. Tapi kalau gosongnya itu udah bener-bener gosong, gosong yang hitam, itu bisa jadi BK. Kalau aromanya itu bukan aroma roti, itu bisa BK. Kalau teksturnya itu nggak mengembang, tapi nggak mengembang itu gimana cara ngelihatnya? Yang pertama dari rongga udara. Nah, roti itu ketika disobek, jelas gitu kan, itu kan berserat. Ada rongga udaranya. Ada lapisan kulit rotinya dan crumbnya yang tidak keras, ya kan? Itu ciri-ciri kalau roti mengembang sempurna. Tapi kalau semua itu nggak ada ya pasti BK. Karena apa? Rotinya nggak mengembang alias bantat kayak gitu kan. Terus bentuknya, kunciannya lepas nggak gitu. Kalau kunciannya itu lepas semuanya, semua 12-nya lepas, ya itu pasti mayor, pasti BK. Tapi kalau kunciannya itu lepas, tapi isiannya nggak sampai keluar, nah itu masih nggak apa-apa, masih minor. Atau kalau misalkan lipatannya itu masih tetap di posisi semula, tapi bentuk rotinya itu nggak beraturan, meleot-meleot, itu nggak apa-apa, masih minor lah ya gitu. Tapi kalau isian kita bentuknya itu kan bulat, tapi kita tuh karena kita udah bisa, kita mau bentuk roti kepang kayak gitu-gitu itu mayor ya Pak jadinya. Jadi pastikan roti mariahnya bentuknya bulat aja, karena di aturan Iya. memang bulat. Walaupun Mbak sama Bapak kita bisa membentuk roti itu dengan berbagai macam bentuk, udah itu di rumah aja. Kalau besok UJK bulat aja, oke? Ya, Mbak. Rasanya, rasanya pastikan rasanya itu wajar, manis, nggak asin, nggak rasa tepung, nggak pahit, nggak ada rambut dan lain sebagainya. Karena kalau rasanya nggak seperti roti, ya pasti itu BK juga. Nah, ini perlu dicatat jenengan, diingat-ingat, entah dicatat, entah diingat, bahwa kerusakan mayor maksimal hanya 2 roti. Kalau lebih dari 2, itu belum kompeten. Kalau kerusakan minor itu maksimal 5 buah, misalkan bocor, meleleh tadi, kayak gitu maksimal 5. Nah, kalau di jumlah kerusakan mayor dan minor maksimal 5 buah. Itu. Itu yang jadi catatan menentukan peserta asesi atau asesi itu lulus kompeten atau belum kompeten. Satu mayor, satu minor. Pokoknya maksimal 5. Kayak gitu. Sampai sini jelas ya? Jelas, jelas. Oke. Atau ada ini, ada materi khusus yang mungkin Mbak sama Bapak ingin saya sampaikan untuk menghadapi UJK nanti. Oh, Boleh, berarti boleh request. anu yo kalau 12 berarti tepungnya 200 gram ya, Pak? Nanti kalau masalah tepungnya berapa, itu kan ada di job sheet. Cuman langkah-langkahnya itu nggak akan dijelaskan seperti kita waktu pelatihan. Kalau kita pelatihan itu kan ada resep itu ada masukkan ini, masukkan tepung, aduk sampai rata, kan kayak gitu. Tapi kalau di job sheet Iya. itu kan nggak ada. Bener-bener yang habis ini habis ini habis ini misalkan kayak panggang ya udah panggang terserah mau suhu berapa itu ya terserah jenengan kayak gitu mau berapa menit ya terserah jenengan gitu mau di apa resting mau diistirahatkan adonan itu 1 jam ya terserah jenengan pokoknya di situ hanya tulis istirahatkan kayak gitu. Nah, Oh mau iya. dibahas Ya, ulang tentang pengembangan roti supaya nggak lupa kayaknya yang agak lupa ya tentang proses pemanggangan ya. iya. Oke, Iya, bentar Pak. ya. Karena sudah lama nggak di anu, Pak. Dulu kan cuma dipakai untuk anu, untuk praktek di PKBM saya, Pak. Di itu di PKBM dulu, Mbak. Oh gitu.
Berarti prakteknya nggak di BPVP. Enggak, untuk saya setelah dapat ilmu dari situ, saya kan dulu kan masih tutor Ya. PKBM. Ya, jadi saya praktekkan di situ dulu. Habis itu saya berhenti jadi tutor. Ya kayaknya ya ingat-ingat lupa. Iya betul, nggak apa-apa kita refresh saja. Emang tujuannya untuk mengingat kembali. Oh, enggak, enggak, Pak. Oke deh. Saya ulang dari sini aja kayaknya yang banyak lupa di pengembangan. Bentar. Untuk Mbak siapa Mandalani, kalau misalkan ada kendala, ada pertanyaan, boleh dicat Mbak Mandalani. Karena kalau misalkan nggak memungkinkan on kamera karena lagi kerja, boleh. Kalau mau chat, tetap kami baca dan diskusikan. Sudah mulai terlihat, Bapak Ibu, Mbak? Belum, Belum. belum, belum. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Proses pemanggangan roti, proofing masih ingat ya tahapannya. Habis kita menimbang, kemudian disiapkan dulu peralatannya, disiapkan dulu bahannya, kemudian ditimbang sesuai yang ada di job sheet. Habis itu kita mixing. Setelah kita mixing, ini kayaknya kebalik. Setelah kita mixing, kita diamkan dulu. Di satu bulatan besar itu masih ingat? Nah, kayak gitu. Nah, proofing ini adalah penting. Satu, memberi waktu istirahat untuk adonan. Pasti udah bisa ya proofingnya berapa menit. Tujuannya untuk mengembang lebih maksimal. Kemudian ada final proofing, proses proofing di akhir yang ini bagian yang kalau kita itu bikin kue, bikin roti, sudah kita bagi menjadi 12, sudah diisi, kemudian kita diamkan lagi kurang lebih selama berapa? 30 sampai 45 menit sebelum masuk oven. Ini tahap terakhir. Nah, fungsinya proofing itu adalah menguraikan gula dalam adonan, menghasilkan gas karbon dioksida. Oh, bentar, bentar. Bentar ya, saya ada kendala sedikit. Ini diklik kok nggak bisa ya.
Masih kelihatan nggak Bapak Ibu PPT-nya? Masih Kurang kelihatan? kurang besar, Mbak. Iya, iya, bentar ini. Kayaknya ada kendala saya. Sudah? Masih Tetap. belum ya, Mbak? Oh, udah, Mbak, Oh, udah. udah, Mbak. Oke. Nah, proofing. Kemudian ini proofingnya itu yang mempengaruhi ada suhu, kelembapan, dan waktu. Jadi suhunya harus tepat, kelembapannya harus tepat, dan juga waktunya harus tepat. Kalau misalnya proofing itu terlalu lama atau waktunya kurang, itu juga bisa menyebabkan adonan itu tidak berhasil atau kurang maksimal. Misal harusnya proofingnya itu 20 menit, tapi jenengan proofingnya itu hanya 5 menit kayak gitu, dia nggak akan mengembang kayak gitu kan. Jadi pastikan waktunya kelembapan suhu itu tepat. Nah, terus gimana caranya kalau misalnya kita nggak ada prover? Nah, kita harus sering-sering, sebenarnya ada suhunya sendiri, ada termometernya, termometer ruang. Tapi kalau misalkan kita belum punya, ya kita lihat kondisi aja. Misalkan hari ini panas, oh kalau panas tuh dia bakal lebih cepet mengembang kayak gitu. Jadi sering-sering dilihat aja. Suhunya, suhu berkaitan dengan dengan proofing tadi, melakukan fermentasi, tidak boleh sebaiknya tidak terlalu rendah, tapi juga tidak terlalu tinggi. Contoh, kalau terlalu rendah itu di bawah 16 derajat, misalkan terlalu dingin kayak kulkas, kayak gitu kan terlalu rendah. Makanya dia raginya itu mikroorganisme yang ada di ragi, dia nggak akan berkembang dengan cepat. Jadi akan lambat. Makanya kalau pas waktu kita membuat roti, kemudian musim hujan, musim dingin, nah dia perlu dihangatkan kayak gitu. Dihangatkan pakai apa? Ada yang pakai lampu. Kalau misalnya kita nggak punya prover nih, bisa pakai lampu, bisa ditaruh di tempat yang hangat kayak gitu supaya ragi itu tetap bisa tumbuh dengan sempurna. Tapi juga tidak bisa kalau suhunya itu terlalu tinggi. Misal kita taruh di atas kompor yang menyala, pasti dia kan tinggi banget tuh. Nah, raginya pasti mati kayak gitu. Jadi ya suhunya itu tetap harus kita jaga untuk proses fermentasi roti ini. Suhu optimal proofing 35 sampai 40 derajat. Jadi nanti jangan lupa di prover waktu UJK, ingat prover, ingat cara menyalakan prover, masih ingat? Jangan lupa nanti provernya itu dinyalakan pada suhunya itu antara 35 sampai 40 derajat. Diatur. Jangan lupa. Kelembapannya, kalau kelembapan itu relatif ya, karena kan beda-beda. Tapi untuk UJK nanti, provernya itu jangan lupa air di dalam prover itu dilihat. Ada airnya enggak? Kalau misalkan dia enggak ada airnya, minta tolong diisi. Kelembapannya bisa diatur juga 80 sampai 85 nanti ketika di prover. Nah, durasi proofingnya atau waktu untuk proofing itu bervariasi. Misal durasi proofing di awal yang bentuk bulatan besar itu setelah selesai kita mixing, kemudian kita bulatkan itu sekitar 10 sampai 15 menit. Maksimal 60 menit. Pokoknya mengembang 2 kali lipat lah kayak gitu. Kemudian untuk underproofingnya adalah yang ini contoh misalkan proofingnya itu kurang sempurna. Kalau ini udah tepat, sempurna. Kalau yang ini terlalu berlebihan atau over. Ya ini biasanya kalau berlebihan rasanya rasa agak asem. Dan dia nggak bisa ngembang. Jadi semoga besok proofingnya ini sempurna. Nah kayak gini. Kalau adonan underproofing menghasilkan volume yang kecil, nggak bisa ngembang. Kulitnya agak keras, warna kulit agak kemerahan. Dan terkadang bagian sisi samping permukaan kulit terbuka. Kalau overproofing kayak yang ini, overproofing seperti yang ini,
dia akan ditandai dengan mengembangnya itu lebih dari 2 kali lipat. Jadi terlalu berlebihan. Hasil rotinya dia akan cenderung warnanya itu pucat, pori-porinya kasar, dan berbau agak asam karena dia terlalu berlebihan ketika proses fermentasi. Nah, ini prover jangan lupa besok diatur suhunya, diatur kelembapannya, diatur berapa waktunya. Jangan lupa dipencet yang bagian atas ini. Sampai sini jelas ya? Jelas. Oke. Terus kemudian kalau misalkan hanya proofing yang tahapan pertama, yang 10 menit itu bisa langsung ditutup pakai uprap atau pakai kain basah. Itu hanya 10 sampai 15 menit yang tahapan pertama. Nah, untuk proofernya ini jenis-jenisnya. Yang di BPVP itu yang seperti ini, besok ketika UJK ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya, berbeda ukuran. Kemudian kabinet prover udah pernah ya, udah bisa menghidupkan prover semuanya kan? Bisa. Oke, modular, retarded. Indikatornya yang ini masih ingat temperaturnya diatur, suhunya, kelembapannya 80 sampai 90, yang ini 35 sampai 40 derajatnya, 35 sampai 40 derajat sekitaran itu. Timernya berapa menit? Kalau yang terakhir mengembang 2 kali lipat itu sekitar 30 sampai 45 menit. Dipencet, dinyalakan. Nah, ini untuk menyesuaikan mau ditambah atau dikurangi jumlahnya ini. Ada bayangan ya? Ada. Oke. Pemanggangan rotinya, proses magangnya gimana? Pastikan eh, suhu api oven karena besok kan pakai oven deck. Jadi suhunya itu sempurna. Suhunya di berapa? Antara 180 sampai 200. Beda-beda antara oven beda-beda. Waktunya antara 15 sampai 20 menit. Ingat-ingat, waktunya 15 sampai 20 menit. Suhunya 180 sampai 200, rentan antara ini. Di oven besok. Karena kalau terlalu tinggi ya pasti kering ya. Kering, kasar, kulit gosong dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan suhunya terlalu rendah dan waktunya terlalu singkat, pasti roti itu tidak akan matang. Hasil pemanggangannya seperti apa? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bentuknya itu mengembang, tidak bantat. Kemudian aromanya itu khas roti, warnanya itu golden brown, rasanya itu khas roti, rasa gandum, tidak tengik, tidak asam, teksturnya berserat halus, berpori, lembut dan lembab. Ini jenis ovennya kita yang ada di sini, yang kita pakai besok. Ini oven tangkring. Kalau oven listrik, oven manual, dan lain sebagainya. Jangan lupa besok pakai APD. Ini peralatan-peralatan yang kita pakai. Ini hanya contoh saja yang ini. Oh, udah selesai nih. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk proses pemanggangan. Sementara tidak ada, Pak. Oke, kalau gitu saya lanjutkan eh yang ini. Mana ya? Oh, nggak ada. Bentar ya. Nah, nanti kira-kira soal yang muncul itu untuk teori.
kurang lebih ada pembaharuan beberapa soal. Nanti saya beri kisi-kisi aja lah, sedikit-sedikit. Gak usah takut, insya Allah lulus. Proses pengembangan magangan. Sudah terlihat di layar, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Kecil tapi. Ya, sebentar. Melakukan proses. Oke, untuk proses produksi roti sudah terlihat? Sudah. Yang pertama, bahannya besok terigu protein tinggi. Pastikan Bapak Ibu mengambil kalau dari mereknya yang Cakra. Kalau di BVP besok. Sebenarnya merek terigu protein tinggi itu kan banyak ya. Ada yang kalau Cakra itu kan keluaran dari Indofood. Ada yang dari Kompas juga. Kalau nggak salah kalau dari Kompas tuh mereknya Wayang apa-apa lupa saya. Ada tepung Komaci juga. Banyak sebenarnya mereknya. Cuman kalau yang untuk UJK besok itu makanya yang Cakra. Nah, bahan utama harus, kalau roti harus tepung terigu protein tinggi. Bahan utama roti itu harus ada komponen terigu, terigunya harus ada, air, ragi, dan garam. Harus ada, itu adalah bahan utama. Kalau kayak gula, kayak kemudian bread improver, bread softener, kemudian shortening. Nah, itu hanya bahan pembantu dan bahan tambahan. Kayak misalkan bahan pembantu kayak margarin, besok kan jangan pakainya margarin tuh, margarin atau mentega. Itu untuk mengemulsi. Kemudian ada gula, susu, telur itu untuk mendapatkan aroma atau rasa seperti yang diinginkan. Itu hanya bahan pembantu. Kemudian kalau bahan tambahan, sorry. Untuk bahan tambahan itu ada emulsifier, ada BI atau breed improver, ada breed softener untuk melembutkan, ada mineral yes food dan lain sebagainya. Dan untuk bahan pengisi ya sesuka hati kita, bisa coklat, bisa keju, bisa selai, kismis, pisang dan lain sebagainya. Tapi kalau besok pastikan bahannya itu isinya coklat sama keju, kalau nggak salah di job situ kayak gitu. Nggak boleh yang lainnya, walaupun ada bahan yang lainnya tetap coklat atau keju kayak gitu isinya. Terus tepung terigu, tepung terigu pastikan proteinnya protein tinggi karena kalau protein sedang itu kita tidak bisa mendapatkan hasil roti seperti yang kita inginkan. Kalau tepung protein sedang itu bisa untuk olahan kue, tapi kalau roti sebaiknya pakai tepung protein tinggi. Sehingga hasilnya nanti roti kita itu ada berunggah, halus, seragam, serta teksturnya itu lembut dan elastis. Buat mie pakai apa? Ya tetap tepung terigu protein tinggi. Nih kayak gini nih tepung terigunya. Oh ya, tepung protein tinggi itu kisaran 12 sampai 13%. Bapak Ibu bisa baca di belakang kemasan terigu. Kalau yang nggak curah yang ada kemasannya, itu di situ biasanya ada prosentase jumlah dari protein setiap kemasan. Kayak gitu. Nah, ini kalau rendah biasanya 8 sampai 9. Kalau tepung terigu protein rendah itu
biasanya lencana merah ya. Kalau protein sedang, ini untuk ini contoh ya, contoh untuk merek Indofood. Karena kalau di pasaran kita tuh banyak banget, ada yang dari Wilmart, perusahaannya ada yang dari Kompas, banyak banget. Jadi ini hanya contoh aja, dan ini yang sering kita temui di pasaran, gitu kan. Kalau yang terigu protein sedang ini selain segitiga biru, ini ada juga Sania, ada juga Tulip. Tulip ini ada beberapa jenis, kalau misalkan jenengan mengamati juga. Kalau lencana merah ini tepung protein rendah, kandungan proteinnya itu sekitar 8 sampai 9%. Ini cocoknya itu membuat biskuit, cookies, kayak kue-kue kering, kayak gitu-gitu. Jadi si hasil ini akan lebih renyah. Nah, air seperti yang saya sebutkan tadi, ketika besok UJK, airnya itu kan memang sudah ditentukan. Nah, tapi kalau misalkan supaya cepat ngembang, tipsnya bisa ditambahkan 5 mil lah. Enggak, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu nanti adonannya bakal lembek dan dia nggak bisa dibentuk, nggak bisa di rounding. Nah, air sama tepung rasionya itu sekitar 100 dibanding 60 sampai 65 mil. Artinya apa? Setiap 100 kilogram tepung itu menyerap sampai 60 sampai 65 liter air. Air ini perlu ya. Air ini bisa diganti kalau kita buat roti, bisa diganti jadi susu. Bisa diganti susu pasteurisasi atau susu full cream, tergantung keinginan kita. Ini ragi, jangan lupa besok ada ragi juga. Karena kalau nggak ada raginya, roti kita nggak bisa ngembang. Raginya ada beberapa jenis ragi, ada yang fresh yes, ada kemudian ragi instan, kayak gini biasanya bentuknya. Mereknya juga macam-macam, ini hanya contoh saja, Fermipan ini. Kalau ini ragi yang dry, serbuknya kasar kayak merica gitu. Harus dilarutkan dalam air ketika kita mau menggunakan. Garam, jangan lupa. Masih ingat nggak Bu, proses pembuatan roti di awal waktu pencampuran bahan? Masih ingat nggak yang harus dicampurkan pertama kali apa? Oh, apa ya? Masih ingat? Yang pertama kali kan ada bahan tuh yang harus dicampur pertama kali. Sudah lupa, Lupa? Pak. Lupa. Oke, yang harus dicampur besok adalah bahan-bahan kering. Tepung. Itu kan Ya, setelah kita nimbang, bahan kering dicampur dulu kecuali garam, garam, margarin atau mentega itu paling akhir, tambahkan akhir. Jadi tepung terigu, kemudian kalau ada susunya dicampurkan susu bubuk ya maksud saya, bukan susu cair. Kalau ada di job sheetnya itu ada susunya, ya campur susu. Pokoknya bahan-bahan kering, gula, ragi, itu dicampur di awal, diadon di awal menggunakan mixer, baru ditambahkan air sedikit demi sedikit sampai oh iya. konsistensinya sesuai yang kita inginkan. Baru kalau sudah setengah kalis, masukkan mentega dan juga garam. Ingat ya, kayak gitu. Ya, Gula kayak gini, gula fungsinya memberikan rasa manis, kemudian ada lemak, lemak ini atau fat yang bisa kita peroleh dari mentega, margarin, shortening, kayak gitu-gitu. Nah, ini lemak-lemak yang biasa kita gunakan, ada butter. Tahu ya bedanya butter dan margarin ya? Dengan shortening, ada coarse fat juga. Kalau butter ini terbuat dari lemaknya terbuat dari hewani, biasanya dari susu. Kalau margarin dari nabati, dari sawit, kemudian minyak, ada minyak matahari, ada minyak olive oil, ada minyak banyak minyak lah jenisnya. Kalau coarse fat ini biasanya untuk pastry. Coarse fat ini shortening mentega, mentega jenis mentega putih. Tapi untuk pastry, kayak misalnya kita mau bikin croissant, kayak kita mau membuat apa puff, kayak gitu-gitu, kita memakai coarse fat kayak gini. Nah,
Atau kalau misalkan pakai mentega kayak gini, bisa misalkan jenengan membuat kari pap. Kayak gitu lebih enak kalau pakai shortening. Bedanya apa kalau ini sama ini? Kalau shortening ini udah ada bahan tambahan. Kalau ini kan ada tambahannya margarin walaupun lemak lemak dari nabati. Kalau ini biasanya benar-benar lemak. Kalau yang ini, kalau course fat ini ada tambahan-tambahan lain yang membuat pastry kita itu lebih renyah kayak gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu misal membuat kayak Danish pastry kayak gitu-gitu lebih baik ya pakai yang course fat. Ini penjelasannya tadi. Telur. Besok yang digunakan telur utuh atau ada kuningnya aja kira-kira. Kuningnya aja, Pak. Ya tah. Dilihat aja besok di resepnya, sesuaikan sama resepnya aja. Kuningnya ini sebenarnya ada fungsinya masing-masing, kuning telur maupun putih telur. Kalau kuning telur ini dia mengandung lecithin yang berfungsi untuk emulsifier. Emulsifier itu artinya itu pengemulsi. Jadi kayak kita sepeda motor itu ada olinya. Nah, itu tugasnya tuh kayak gitu. Si kuning telur ini. Nah, kalau putih telur ini mengandung albumin, protein yang mampu mempertahankan volume pengembangan roti. Nah, ini susu yang saya maksud. Kalau air itu misalkan kita buat roti sendiri, boleh ya susu air itu diganti jadi susu cair, boleh banget. Kalau misalkan tapi besok pas UJK, ya sesuaikan saja sama perintahnya. Ini improver, bread improver contohnya bread improver. Nih bahan pengemulsinya, bahan pengisinya bisa coklat, bisa kismis, bisa keju, selai, buttercream. Ini peralatannya, mixer, dog divider, kemudian dog molder, sheeter proofer, oven dan lain sebagainya. Ini bahan-bahan pembuatan roti. Ada 4 jenis mixer yang biasanya digunakan kalau kita itu pakainya stand mixer. Yang kita gunakan nanti yang kayak gini hooknya ya. Kalau buat roti hooknya yang kayak gini, spiral. Tapi kalau yang ini biasanya kita untuk mengocok mentega dan gula, membuat krim kayak ganache kayak gitu-gitu. Kalau whip whisk kayak gini, biasanya kita membuat bolu-boluan. Ini bisa kita mau membuat kue-kue kering pakai ini bisa. Kalau pakai ini biasanya menggunakan bolu. Kita menghasilkan bolu. Nih, ini planetary ada hand mixer, stand mixer. Besok waktu UJK kita pakai stand mixer. Nih pembagi adonan kita nggak perlu bagi besok UJK bagi-bagi pakai tangan aja. Ini pencetak adonan, mesin penggulung. Ini dipipihkan. Kalau besok kita nggak perlu memipihkan karena kita nggak buat pastry. Kalau ini dipipihkan, bisa pakai sheeter ini. Kalau kita buat pastry, misalkan buat curry puff, buat bolen. Ini prover. Udah paham ya kalau prover. Oven, masih ingat kan cara menggunakan oven? Masih ingat? Dipanaskan dulu, jangan lupa ini ada tabung gas di sini, di bawahnya, di baliknya ada tabung gas. Pastikan selang oven terhubung dengan tabung gas dan tidak bocor. Pastikan tidak bocor. Baru kemudian dicolokkan aliran listriknya. Di sini ada colokan lagi di sini. Kalau udah nyolok dua-duanya, tabung dan listrik udah nyolok, udah tersambung, baru kita on kan, seklikkan yang sini on off-nya ini untuk lampu, kemudian yang ini termometernya suhunya berapa, ini on off-nya, ini lama waktunya durasinya, ini suhu api atas, yang ini suhu api bawah, dan ini adalah timer atau berapa lama Bapak Ibu memanggang kue atau roti. Jangan lupa dipanaskan 10 sampai 15 menit sebelum oven itu digunakan. Nah, timbangan. Pastikan timbangan berfungsi dengan baik, tidak error. Cara nimbangnya masih ingat? Ingat. Oke. Karena ini timbangan digital, jadi wadahnya ditaruh sini dulu, baru ini dinyalakan 0. Jadi wadahnya nggak ikut ketimbang. Mangkoknya, gelas ukurnya,
rolling pin kalau butuh. Ini peralatan pembantu saja. Nah, ada kayak gini kuasnya, loyang. Kalau besok nggak bisa pakai loyang, pakai loyang yang besar banget itu. Kita buat roti manis. Nah, penimbangan prosesnya jangan lupa ditimbang, dicampur seperti yang saya jelaskan tadi, fermentasi. Pertama ditimbang, kemudian dicampur bahan keringnya. Bahan kering, bahan basah, jangan lupa mentega di akhir. Kemudian difermentasi tahapan pertama 10 sampai 15 menit. Kemudian baru habis itu ditonjok-tonjok untuk menghilangkan gas. Baru kita bagi menjadi 12. Terus di rounding. Baru kemudian setelah di rounding ini bisa dihilangi intermediate proofing ini bisa di apa? Bisa di skip lah, nggak apa-apa untuk tahapan besok. Pemipian di degazing aja sebentar, dibentuk. Kemudian dibulatin lagi, di rounding lagi, panning. Ini yang proses ini dibulati, di rounding sudah dengan isian. Baru di final proofing 30 sampai 45 menit. Baru dipanggang. Jangan lupa ketika manggang nanti dibalik. Dibalik itu bukan loyangnya yang dibalik, maksudnya diputer aja. Jadi roti yang sisi dalam bisa bertukar dengan roti yang sisinya di luar. Jadi semuanya itu terkena panas api yang rata. Baru kemudian depending pengemasan, ini depending ini dikeluarkan dari oven, baru kalau udah agak sudah dingin baru bisa dikemas. Metode bakingnya, kalau misalkan untuk besok, kalau ada sebenarnya ada beberapa metode, ada no time dough, ada strike, ada spong. Kalau no time nih ya langsung aja ini bisa dibentuk kayak metode autolisis. Kalau teman-teman pernah ingat, itu nggak perlu diaduk, cuman di apa diuleni aja. Kemudian diuleni, kemudian sudah rata, didiamkan selama semalaman. Itu biasanya metode autolisis kayak gini. Kemudian kalau strike dough itu seluruh bahan sebelum dicampur sekaligus, kemudian didiamkan. Kalau spongdok dilakukan dengan cara besaran tepung dicampur biangnya difermentasikan. Kalau kita biasanya pakai yang strike dough ini. Jadi kita karena ini pakai juga lama juga sih hampir sama seperti yang no time. Jadi kita ngambilnya yang pakai strike dough. Nah ini pengadukannya oh sorry, satu kali, dua kali. Kelihatan ya Bu? Ini tahap-tahapannya. Kelihatan. Oke. Karena kita hanya mengulang, jadi saya sekilas-sekilas saja. Ini penimbang, dicampur, jangan lupa sampai kalis elastis. Nah, pencampurannya ini dianggap indikatornya. Kalau dia ketika dicampur, itu berwarna pucat, tidak lengket, permukaan halus, membentuk selaput tipis, atau yang saya sebut tadi, kalis elastis. Itu membentuk selaput tipis ini namanya window span. Jadi kalau kita melarkan, kita tarik, itu nggak sobek dia. Titik kritisnya pencampurannya itu terutama pada saat ini yang satu, jangan penambahan garam bersama dengan ragi karena akan membunuh ragi. Makanya saya bilang garam sama mentega atau margarin dicampur setelah adonan itu kalis, setengah kalis, baru dicampur. Suhu air, suhu normal aja, bisa pakai dingin tapi tidak boleh pakai yang air panas. Karena kalau air panas raginya mati. Nah ini fermentasi. Fermentasi ini kayak di dalamnya itu kayak resting, ada proses proofing juga, fermentasi pembagian kayak gini. Fermentasi yang pertama 10 sampai 15 menit tadi. Kemudian dividing dibulatkan. Ini bisa di intermediate proofing tapi untuk UJK besok dihilangkan nggak apa-apa. Pembentukan, pemipian, rounding, panning ini meletakkan aja di loyang ya kayak kita tata aja gitu. Terus diolesi sama susu, bisa sama minyak, susu sama minyak supaya lebih glowing bisa. Baru final proofing. Dipanggang, jangan lupa suhunya kalau manggang roti 170 sampai 80. 200.
tergantung ovenan. Dikemas kalau udah dingin. Kualitas jangan lupa bentuknya harus mengembang, tidak bantat, aromanya harum khas roti, warnanya golden brown, kuning kecoklatan, rasanya khas roti, berserat halus, lembab, berongga. Umumnya kesalahan-kesalahan dalam membuat roti itu misal ovennya terlalu panas, terlalu lama, jadi bentuknya kayak gini nggak beraturan, gelap, gosong, warnanya tidak rata, terlalu banyak cairan. Nah, kayak gini. Kalau terlalu basah kurang matang, terlalu banyak air. Nih, kalau keras terlalu banyak tepung, kalau terlalu basah kurang matang. Jadi nambahnya airnya jangan banyak-banyak, 5 ml aja nggak apa-apa. Iya. Ini menghitung harga pokok, ini bisa difoto ya, kayaknya besok muncul. Masih inget kan menghitung HPP? HPP lupa, Mbak. Ini pasti muncul. Jadi difoto aja kalau catatannya udah hilang. HPP-nya variable cost ditambah fixed cost dibagi jumlah produksi. Variable cost ini adalah biaya per unit yang sifatnya dinamis, tergantung dari tindakan volume. Contoh, biaya bahan baku, biaya listrik, itu masuk variable cost. Kalau fixed cost, ini biaya tetap. Contoh, biaya penyusutan, tenaga kerja, itu masuknya fixed cost. Dibagi jumlah produksi. Tolong diingat-ingat karena ini pasti besok muncul, HPP. Ini contohnya, bisa dicatat. Kalau lupa rumusnya, masih ingat ya HPP ya? Besok muncul ini. Tuh, biaya penyusutan. Biaya penyusutan itu harganya, estimasi harga dibagi umur pakai. Kalau misalkan tahun ya tahun semua tahun. Kalau misalkan satuannya tahun ya tahun semua. Kalau bulan bulan semua kayak gitu. Jumlah produksi variabel ditambah fix, variabel cost ditambah fix cost dibagi jumlah produksi sama dengan berapa? Harga produksinya berapa, marginnya berapa, baru kita menemukan harga jual per unit. Sampai sini ada yang ditanyakan? Karena waktu Sementara kita nggak ada, kurang Pak. 10 menit, saya berikan kisi-kisi yang mungkin besok keluar waktu UJK. Bentar ya. Mungkin tapi ya ini nggak pasti, namanya kisi-kisi yang mungkin mendekati aja. Kalau roti pasti membuat roti manis, tapi kalau yang ujian teori, jawab aja sesuai pengalamannya jenengan. Pengalamannya seperti apa membuat ya udah jawab aja sesuai yang teman-teman tahu gitu. Iya. Oh, bentar-bentar. Ya, saya kok lupa ya. Mungkin besok pertanyaan-pertanyaan itu terkait sesuatu yang jenengan lakukan di tempat kerja. Misalkan kalau menggunakan oven tangkring itu gimana, kayak gitu. Misalkan apa kalau ada kebakaran itu seperti apa, kayak gitu. Misalkan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak Bapak Ibu, Mbak Aman, Mbak Aman, Mbak siapa ya? Bapak Niman, kemudian Mbak Amanda ada yang ditanyakan? Karena Nggak waktu ada, kita Pak. kurang 10 menit. Nggak ada, Pak. Udah jelas semua ya? Udah. Atau kalau Mbak Amanda udah jelas juga nih yang ditanyakan? Mbak Amanda masih di sana?
Oke, saya pikir cukup bisa dikembalikan ke moderator karena tidak ada pertanyaan dari peserta refreshment. Oke, Pak. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Mbak Retno yang telah memberikan materi pada refreshment pada hari ini. Untuk selanjutnya, apakah perlu dibuka sesi diskusi lagi ya, Mbak? Karena waktunya kurang 7 menit. Iya, kayaknya nggak ada yang ditanyakan tadi, makanya saya Eh, kembalikan mungkin ke dari moderator. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup. Nggak ada sudah, Pak. Oh, baik kalau gitu sebelum ditutup, saya mau foto selfie dulu ya, Bapak Ibu dulu, Bapak Ibu untuk di screenshot ya. Mbak Retno bisa di stop dulu ya itu share screen-nya. Oke, oke, Mbak. Untuk Mbak Amanda sama Mbak Mandalina apa bisa on cam ya? Baiklah kalau gitu. Satu, dua, tiga. Baik, sebelumnya untuk kegiatan refreshment pada hari ini udah selesai ya, Mbak, Ibu Bapak. Kurang lebihnya terima kasih untuk waktu hari ini. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mbak Retno, Bapak Ibu. Selamat. Semoga UJK lu lancar nanti ibu-ibu sama bapak-bapak. Oh Mbak ya, sama bapak. Makasih ya, Mbak. ya terima kasih Mbak. Bener.